Ustaz, saya mau tanya, apakah imam-imam Syiah itu semuanya beragama Syiah atau sebenarnya mereka Ahlus Sunnah tapi diklaim oleh orang Syiah? Ya, sebenarnya mereka Ahlus Sunnah, tidak ada dalil yang tegas bahwasanya mereka orang Syiah. Terlalu banyak riwayat-riwayat yang mendustakan tentang mereka. Oleh karena seperti riwayat yang sahih, seperti perkataan Ja'far As-Shadiq, ana waladatni Abu Bakar marratain. Ini contoh. Ja'far As-Shadiq yang dituduh sebagai pemimpin orang Syiah yang seluruh hadis-hadis kembali kepada Ja'far As-Shadiq, dia mengatakan apa? Saya telah dilahirkan Abu Bakar 2 kali. Dia bangga. Kenapa? Tatkala kita melihat silsilah sanad dia, maka ibu dia Ummu Farwah adalah bapaknya Ummu Farwah dari Abu Bakar, ibunya Ummu Farwah juga dari jalur Abu Bakar. Sehingga dia mengatakan saya dilahirkan Abu Bakar 2 kali dengan bangganya. Berarti dia cinta kepada Abu Bakar. Dan sini saya katakan bahwasanya kedustaan dibesar-besar oleh Syiah, padahal para sahabat ya punya hubungan mesra dengan para sahabat punya hubungan mesra dengan Ahlul Bait. Ya. Contohnya seperti contoh yang sering saya sampaikan, lihat Ali bin Abi Thalib punya anak-anak yang dinamakan dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tidak mungkin seorang memberi nama anaknya dengan orang yang dia benci. Tidak mungkin seorang memberi anaknya dengan nama Fir'aun. Tidak mungkin. Dia pasti beri nama dengan orang-orang yang dia cintai. Ternyata nama-namanya anak-anaknya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian Ali bin Abi Thalib ternyata menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, putrinya Ummu Kulthum dinikahkan dengan Umar bin Khattab. Dan ini tarikh sejarah tidak mungkin dielakkan oleh orang-orang Syiah. Dalam kitab Al-Kulaini juga disebutkan. Nah, kalau Abu Umar adalah setan menurut pandangan Ali, tidak mungkin Ali menikahkan putrinya dengan setan. Kalau Umar adalah seorang gay, praktisi homoseksual, sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah, bencong, ya, tidak mungkin Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan seorang bencong. Akhirnya orang-orang Syiah bikin cerita, oh itu Ali bin Abi Thalib karena diancam oleh Umar, kalau kamu tidak nikahkan putrimu saya bunuh kamu. Ya udah, ambil aja. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ketakutan. Ini penghinaan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tokoh yang penakut sebenarnya menurut orang Syiah. Ketakutannya nampak dalam berbagai masalah. Yang pertama tadi, takut sehingga menikahkan putrinya dengan seorang bencong. Takut memberontak kepada Abu Bakar dan Umar sehingga harus berbaiat kepada Abu Bakar. Padahal keimaman dia direbut oleh Abu Bakar. Namun dia datang, dia baiat. Iya deh, gimana lagi? Kemudian datang Umar, selama 20 tahun berbaiat kepada Umar. Tidak pernah protes, tidak pernah berontak. Penakut selama itu. Datang Utsman jadi khalifah, baiat lagi. Ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib ketakutan bertahun-tahun, puluhan tahun namanya. Di antara bentuk ketakutan Ali bin Abi Thalib, mereka katakan Ali bin Abi Thalib menamakan anak-anaknya dengan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dalam rangka bersiasat. Ya. Dalam rangka takiyah. Subhanallah, bertakiyah anaknya jadi namakan Fir'aun, dinamakan setan. Di antara penakutnya Ali bin Abi Thalib disebut oleh orang Syiah bahwasanya Umar datang ke rumahnya Fatimah dan ditulis buku-buku. Saya punya buku seperti itu. Buku bagaimana penyerangan rumah Fatimah, pembakaran rumah Fatimah, judulnya ngeri-ngeri. Jadi katanya Umar bin Khattab datang kepada rumah Fatimah kemudian didorong, dijepit dengan pintu sampai anaknya apa? Anaknya keguguran sampai patah di punggul tulang punggungnya patah. Tapi Ali kemana saja Ali bin Abi Thalib istrinya dicampakkan seperti itu. Oh, ketakutan. Rupanya Ali adalah tokoh yang penakut. Ini bertentangan dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ali bin Abi Thalib yang tidak pernah penakut. Nabi SAW tatkala berhijrah, yang tidur di kamarnya Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. Tatkala muncul seorang yang namanya Marhab di tatkala perang Khaybar, yang sahabat gentar dengan dia karena hebatnya dia berperang, yang maju Ali bin Abi Thalib. Tatkala kisah Amr bin Abdi Wud, tatkala dia menantang para sahabat, siapa yang berani melawan saya dalam perang Khandaq? Maka semua sahabat tidak ada yang bergerak. Ali pun maju, kata Nabi, jangan Ali, dia Amr bin Abdi Wud. Kata Ali, saya mau maju. Akhirnya Ali bunuh. Lihat keberaniannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, digambarkan sebagai penakut oleh orang-orang Syiah. Tadi yang lucunya juga, tatkala Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Ummu Kulthum, kata mereka, kemungkinan pertama Ali ketakutan, kemungkinan kedua, sebagaimana di dalam riwayat, kata mereka, Ali bin Abi Thalib pergi ke Najran, kemudian ketemu dengan seorang dukun, minta didatangkan jin perempuan supaya menjelma menjadi Ummu Kulthum. Akhirnya yang menikah dengan Umar bin Khattab bukan putrinya, tetapi siapa? Jin perempuan yang mirip dengan Ummu Kulthum. Tapi anehnya, dia punya anak, namanya Zaid bin Al-Khattab. Dan penyebutan anak Zaid bin Umar bin Khattab ini termaktub dalam kitab Al-Kahfi Al-Kulaini. Apakah ada sejarahnya seorang lelaki menikah dengan perempuan jin punya anak lagi-lagi? Ada nggak dalam sejarah?
belum ada. Terus kalau memang itu adalah jin, kenapa waktu Umar bin Khattab meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib pergi ke rumahnya Umar dan menjemput putrinya? Kalau jin ngapain dijemput? Jadi ini termasuk dalam buku mereka. Banyak kacau orang Syiah ini. Jadi dari sini terlalu banyak kedustaan dan terlalu banyak kedustaan yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Inilah rahasianya kenapa para ulama mengatakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib tidak banyak, dari Ahlul Bait tidak banyak dalam Sahihain, kecuali dari Hasan dan Husain dan orang-orang tertentu yang dikenal thiqah. Kenapa? Terlalu banyak orang berusaha selama Ali bin Abi Thalib. Karena mereka mensyaratkan agama harus lewat Ali bin Abi Thalib. Ternyata hadis-hadis Ali bin Abi Thalib tidak banyak. Ali bin Abi Thalib bukan seorang pengajar di Masjid Nabawi seperti Abu Hurairah, tapi dia adalah kepala negara. Dia banyak terjun dalam perpolitikan, terjadi peperangan terjadi, sehingga dia tidak banyak meriwayatkan hadis. Sementara mereka mensyaratkan ilmu agama harus dari Ali bin Abi Thalib. Loh, hadis-hadisnya cuma sedikit. Bagaimana caranya supaya banyak? Bikin kedustaan. Ali ngomong gini, Ali ngomong gini, Ali ngomong gini, Ali ngomong gini. Banyak kedustaan supaya hadisnya jadi banyak. Itu pun tetap sedikit. Itu pun tetap sedikit. Oleh karenanya orang-orang Syiah sendiri mengakui bahwasanya mereka tidak mengenal cara pelaksanaan ibadah haji dengan tidak ada pengajaran dari imam-imam Syiah mereka tentang haji kecuali dari riwayat Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir menjelaskan tentang manasik haji. Taib, nenek moyang mereka sebelum itu hajinya dari mana? Hadis-hadis haji dari Ali tidak ada. Terus dari mana cara mereka berhaji? Terpaksa mereka riwayatkan dari sahabat yang lain. Dari sini kita tahu bahwasanya banyak imam-imam 12 tadi diakui berpemahaman seperti orang Syiah, namun pada dasarnya tidak benar. Seperti tadi saya katakan bahwasanya Ja'far As-Shadiq mengatakan saya dilahirkan oleh Abu Bakar 2 kali dengan bangganya. Sementara keyakinan orang Syiah Abu Bakar adalah syaitan.